Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 10 orang korban bencana longsor di Kabupaten Karo seluruhnya sudah ditemukan. Seluruh korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 2 korban hilang akibat banjir bandang di Desa Martelu, Deli Serdang belum ditemukan. Keluarga korban gelar doa bersama. Aparat Reserse Kriminal Polres Serdang Bedagai mengamankan 33 orang yang diduga terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang. 7 orang diantaranya warga negara Bangladesh. Dua korban hilang akibat banjir bandang di Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang belum ditemukan hingga hari Senin. Keluarga salah satu korban bernama Gerge Barus menggelar doa bersama dan berharap agar korban segera ditemukan. Selain Gerge, ada seorang korban lain yang belum ditemukan. Suasana haru dan duka menyelimuti keluarga korban Gerge Barus berusia 40 tahun akibat diterjang banjir bandang pada Sabtu malam 23 November. Hingga hari Senin, korban belum juga ditemukan, sementara sang istri sudah lebih dulu ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Cindy Barus, anak ketiga korban, masih tidak percaya atas peristiwa yang menimpa keluarga mereka. Ia terus memandangi foto kedua orang tuanya yang turut menjadi korban banjir bandang di Dusun 2 Cinkam, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang. Jenazah sang ibu Pardementa Ginting berhasil ditemukan dan sudah dimakamkan tak jauh dari rumah mereka. Sementara keberadaan sang ayah masih dalam pencarian. Kedua korban dikenal sangat baik di kalangan keluarga dan kelima anaknya. Mereka adalah petani aren yang mendidik kelima anaknya tumbuh besar. Korban Gerge Barus juga merupakan sosok yang humoris kepada anak, sanak saudara, juga tetangga. Bapak orangnya baik, terus suka humor, ramah. Mama juga gitu. Kegiatan sehari-hari Bapak kemarin buat gula aren. Kalau Mama ya bantu-bantu Bapak lah masak gula, peladang gitu. Anak dari Bapak Ibu ada berapa? Anak Mama sendiri ada 5. Baik. Kamu suka humor juga setahu saya. Doa dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sambil berharap sang ayah segera ditemukan. Banjir bandang kali ini sudah merenggut 4 korban jiwa. Di antara para korban adalah bocah berusia 3 tahun hingga nenek berusia 81 tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Gara-gara kecanduan judi online, seorang pemuda di Asahan nekat menjebol 6 rumah di Kisaran. Polisi terpaksa melumpuhkan tersangka saat proses penangkapan. Tersangka Rudianto berusia 24 tahun menangis di Rumah Sakit Umum Daerah Asahan usai dilumpuhkan polisi saat penangkapan. Tersangka meresahkan warga karena sudah 6 kali menjebol rumah warga yang sedang ditinggal penghuninya. Ia juga mencuri handphone dari tempat yang disatroninya. Pencurian nekat dilakukan tersangka karena ketagihan judi online. Hasil curian digunakan untuk bermain judi online serta mengonsumsi sabu-sabu. Sebelum akhirnya dilumpuhkan, ulah kasus pencurian yang dilakukan tersangka pernah diselesaikan melalui jalur restoratif justice. Namun cara ini nyatanya tidak membuat tersangka jerat dari kebiasaan bermain judi dan mengonsumsi sabu-sabu. Asahan, unit Jatamas Polres Asahan berhasil melakukan pengungkapan kasus pencurian. Dari LP tersebut kami melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian handphone. Jadi dari tangan pelaku kita berhasil menyita 2 unit handphone. Ada berapa TKP dia ini beraksi? Dari hasil penyelidikan dan pengembangan kasus berdasarkan keterangan pelaku sebanyak 6 TKP dia melakukan pencurian.
Selain melumpuhkan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti hasil curian. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Serdang Bedagai mengamankan 33 orang yang diduga terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Di antara mereka terdapat 7 warga negara Bangladesh. Polisi juga menangkap 3 orang yang bertindak sebagai agen terkait kasus TPPO. Berdasarkan informasi dari warga terkait dugaan adanya kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO, petugas Satuan Reskrim Polres Serdang Bedagai melakukan penggerebekan di 2 lokasi yang berbeda. Dari kedua lokasi tersebut, polisi mengamankan 33 orang pekerja migran ilegal, terdiri dari 7 orang warga negara Bangladesh, 15 orang asal Nusa Tenggara Timur, dan 11 orang lainnya dari Nusa Tenggara Barat. Rencananya mereka akan diberangkatkan ke Malaysia, Singapura, dan Australia untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan pekerja lepas. Menurut polisi, penggerebekan pertama dilakukan di sebuah ruko di Dusun 1, Desa Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Petugas mengamankan 27 pekerja migran ilegal, termasuk 7 warga negara Bangladesh tersebut. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan menghentikan sebuah mobil yang akan memberangkatkan 6 orang pekerja migran Indonesia ilegal. Selain 33 pekerja migran ilegal tersebut, polisi juga menangkap 3 orang yang terbukti menjadi agen pada kasus TPPO ini. Tersangka ini perannya masing-masing, ada yang menampung di tempat ini, rumah ini, dan ada di TKP yang satunya lagi, ada yang memesankan tiket, ada yang menjemput dari begitu calon pekerja migran ini turun dari bis, dijemput di dekat pintu tol menggunakan mobil pribadi, diarahkan ke sini, sambil juga memenuhi kebutuhan dasarnya calon pekerja migran ini seperti membelikan makan dan lain-lainnya. Ketiga tersangka dikenakan pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Sementara ke-33 pekerja migran ilegal tersebut akan dikembalikan ke tempat asal mereka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.